Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapalie. Melalui sambungan Zoom masih bergabung Pak Miming Saifuddin, Korbit Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, dan juga Pak Abdul Muhari atau Pak Aam, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB. Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperlihatkan dulu ada grafis yang sudah kami kumpulkan, data soal bencana. Saya minta teman-teman tampilkan. Oke, ini adalah korban bencana alam di Indonesia di mana periode 1 Januari hingga 22 Desember 2024 ada 5,64 juta orang yang terdampak bencana alam di Indonesia sejak Januari hingga 22 Desember. Kita berbicara soal bencana secara keseluruhan. Kemudian ada data juga soal bencana alam yang terjadi di Indonesia bersumber dari BNPB, di mana ada 1.942 bencana dengan 469 korban tewas, kemudian 58 orang hilang, dan 1.157 terluka karena bencana alam di Indonesia. Oke, melihat data-data ini saya ke Pak Miming terlebih dahulu. Pak Miming, bagaimana BMKG kemudian mengedukasi, mendidik masyarakat soal betapa pentingnya kita mengetahui secara dini cuaca ekstrim yang mungkin terjadi di sekitar kita atau di daerah tempat kita tinggal? Ya, betul sekali. Jadi memang kita harus menyadari bahwa sebenarnya di wilayah Indonesia ini kaya dengan ancaman bencana hidrometeorologi gitu ya. Ancaman cuaca ekstrim. Bahkan sifatnya itu siklus. Sepanjang tahun kita akan dihadapkan dengan ancaman-ancaman potensi bencana, kemudian ancaman cuaca ekstrim. Di mana di periode Desember, Januari, Februari ini dikatakan sebagai puncak musim hujan atau musim hujan gitu ya. Jadi bencana-bencana hidrometeorologis basah yang tadi disampaikan seperti banjir, longsor ini akan kerap terjadi. Bahkan di periode peralihan, di periode Maret, April, Mei, ini cuaca ekstrim juga kerap terjadi. Memang karakteristiknya berbeda, seperti puting beliung, kemudian water spot, kemudian dalam skala lokal yang sangat ekstrim. Dan itu juga bisa menimbulkan kondisi yang cukup parah gitu ya. Nah, dalam konteks ini bahwa ini adalah salah satu yang harus kita sampaikan, karena ini memang suatu bentuk edukasi. Nah, BMKG secara aktif ini melakukan diseminasi peringatan ini melalui berbagai media komunikasi. Ya seperti yang tadi disampaikan, termasuk media digital, media massa kita masifkan gitu ya. Kemudian didukung juga dengan koordinasi pihak-pihak terkait. Karena terus terang BMKG itu tidak bisa bekerja sendiri. BMKG sebagai instansi yang membuat peringatan ini, kemudian mendiseminasikan, kemudian tindak lanjut ke level yang level tapak, tentunya ini harus ada koordinasi dengan tingkat-tingkat yang lebih bawah lagi, seperti BPBD. Makanya kita BMKG di level nasional ini mengarahkan UPT BMKG di seluruh wilayah Indonesia untuk selalu aktif dalam mendiseminasikan informasi cuaca. Karena ini adalah peringatan dini ini hingga level desa dan kecamatan ini tentunya harus bisa diterima gitu ya oleh banyak masyarakat. Nah, terkait dengan edukasi yang disampaikan tadi, kami juga tentunya bekerja sama dengan stakeholder seperti dalam konteks untuk mendiseminasikan informasi lebih cepat, seperti dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, terutama dalam distribusi peringatan dini, kemudian Kementerian PUPR yang terkait dengan infrastruktur ini juga menjadi sangat penting. Kemudian karena kalau terdampak terhadap infrastruktur, tentunya dampak-dampak lain juga bisa terjadi. Kemudian dalam konteks Nataru ini pengelola jalan tol juga kita koordinasikan bagaimana kondisi-kondisi di perjalanan seperti apa, gitu kan informasinya. Dan saya kira edukasi, kemudian sosialisasi dan kerjasama yang sangat aktif ini coba kita jangkau lebih luas lagi untuk menjangkau user-user atau pengguna informasi yang memerlukan informasi cuaca dan peringatan dini. Demikian, Mbak. Pak, tapi sebetulnya masyarakat sudah cukup involve nggak sih, Pak? Udah cukup berperan gitu ya dalam hal membantu mungkin dalam mitigasi atau mungkin adaptasi terhadap dampak cuaca ekstrim ini. Sebetulnya BMKG melihat ini seperti apa? Ya, saya kira kalau dengan tapi kalau saya melihat bahwa perkembangan media sosial ini menjadi sangat intens sekali, bahkan kalau dilihat dari satu sisi misalkan
platform informasi sosial media BMKG ini sangat banyak digandrungi dalam hal banyak followernya. Dan ini menunjukkan bahwa awareness terkait dengan informasi cuaca, peringatan dini cuaca, peringatan dini ketika ada gempa, kemudian ketika ada tsunami gitu ya. Ini menjadi awareness peningkatan kepedulian terhadap potensi-potensi ancaman cuaca ekstrim. Dan tentunya memang ketika banyaknya kejadian bencana di beberapa wilayah, ini tentunya menjadi pembelajaran bahwa ternyata informasi cuaca, peringatan dini cuaca ekstrim ini menjadi sangat penting. Dan saya kira kami melihat ini perkembangan yang sangat bagus sekali. Tetapi di sisi lain juga kita tetap harus mengimprove dan meningkatkan awareness masyarakat ini, seperti itu. Oke, awareness-nya sudah lebih meningkat ya, mungkin dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Saya beralih ke Pak Aam. Pak Aam, tadi kami kutip ada data dari BNPB ini soal korban bencana alam di Indonesia dari 1 Januari sampai 22 Desember 2024, Pak. Ada 5,64 juta orang terdampak korban bencana. Kemudian di bencana alam di Indonesia sendiri tercatat sudah terjadi 1.942 peristiwa. Nah, dari 1.942 peristiwa ini yang paling banyak sebetulnya apa, Pak? Atau mungkin Pak Aam bisa mengelaborasi data ini? Ya, di tahun 2024 ini bencana yang paling banyak frekuensi kejadiannya itu hidrometeorologi basah ya. Jadi banjir, longsor, cuaca ekstrim, dan satu hidrometeorologi kering karhutla. Artinya memang kejadian-kejadian bencana yang didrive oleh kondisi cuaca. Di 2023 itu karena kita ada pada periode El Nino, karhutla itu menjadi bencana dengan tingkat kejadian paling tinggi. Kemudian di 2024 karena tadi disampaikan oleh Pak Miming BMKG, kita saat ini ada pada fase pengaruh La Nina. Ini kembali lagi kita bencana paling dominannya itu bencana hidromet basah atau banjir. Yang kami atensi di tahun 2024 ini adalah untuk jenis bencana yang paling tinggi tingkat fatalitasnya itu adalah tanah longsor dan banjir lahar dingin. Tanah longsor dari awal itu cukup signifikan terjadi di Indonesia, dan menelan korban itu rata-rata di atas 10 jiwa. Dan ini kontribusi dari total korban jiwa meninggal dalam tahun ini tuh hampir 50%. Dan yang dalam satu single event itu yang paling banyak korban jiwa di tahun 2024 ini adalah banjir lahar dingin Marapi di Sumatera Barat yang terjadi 5-6 bulan yang lalu. Nah, ini menjadi atensi kita sehingga BNPB juga sangat fokus untuk pemantapan atau penguatan teknologi dari peringatan dini yang khusus sangat spesifik seperti banjir lahar dingin. Ini sangat spesifik sebenarnya, di mana kita perlu punya CCTV, di mana kita perlu punya tambahan equipment dan seterusnya. Dan saat ini kita dukung pemerintah daerah di Sumatera Barat dan juga di Halmahera Barat di Gunung Ibu untuk bisa terinformasi lebih cepat dengan kondisi mata dan telinga kita ada di lapangan gitu. Jadi ada equipment real time kita di lapangan dalam bentuk CCTV, dalam bentuk equipment berbasis terestrial dan seterusnya, sehingga benar-benar nanti peringatan atau perakiraan cuaca dari BMKG itu bisa ditindaklanjuti dengan kondisi real di lapangan. Apakah terjadi banjir laharnya ada di mana, misalkan Marapi di Sumatera Barat itu ada 26 sungai yang berhulu ke kawah Merapinya. Jadi benar-benar kita harus satu-satu sehingga kita benar-benar tahu daerah mana yang harus dievakuasi, daerah mana yang mungkin tidak perlu dievakuasi dan seterusnya. Hal-hal seperti ini selalu menjadi catatan kita di akhir tahun karena disaster evolve ya. Artinya setiap kejadian bencana itu meskipun dia terjadi pada tempat yang sama, tetapi terjadi pada waktu yang berbeda, dia memiliki karakteristik sendiri-sendiri.
Ini yang terus harus kita pelajari supaya kita benar-benar paham bagaimana memitigasinya dampak bencana serupa itu di masa depan. Kalau dari sisi masyarakat sebetulnya sudah cukup teredukasi tidak sih Pak soal kesiapsiagaan bencana ini? Kalau dari sisi masyarakat sebenarnya khusus untuk hidrometeorologi basah, banjir bandang, tanah longsor, karena ini eh, jenis bencana yang high frekuensi ya, artinya perulangannya waktu periode ulang itu singkat gitu. Rata-rata masyarakat sudah paham kondisi kalau daerahnya daerah rawan banjir, daerahnya daerah rawan longsor itu sudah paham kondisi di situ seperti apa karena sudah hidup di situ bertahun-tahun. Tetapi sekali lagi eh, ketika kondisi hujan, kadang kita tidak aware bahwa longsornya bisa terjadi saat itu, bahwa banjir bandangnya bisa terjadi saat itu. Ada juga hal-hal yang kemudian dipengaruhi oleh risk bias namanya. Artinya eh, pengindahan risiko. Artinya kita tahu misalkan sudah banjir, tapi kita nggak yakin bahwa banjir ini akan menimbulkan fatalitas kepada kita. Makanya tadi yang kita katakan bahwa di level komunitas, ketika TNI, Polri, aparat desa sudah meminta untuk evakuasi, kami minta kepada masyarakat eh, patuhi dan jangan dulu kembali ke rumah. Karena kita punya pengalaman di Sukabumi. Waktu banjir bandang dan tanah longsor 2 minggu yang lalu, ada satu korban yang sebenarnya sudah dievakuasi, kemudian balik lagi ke rumahnya karena merasa rumahnya mungkin ini longsornya tidak di rumah saya. Ketika takutan balik ke rumah, itu ternyata tiba-tiba longsor dan menimbun rumah yang bersangkutan. Nah, hal-hal seperti ini yang selalu kita sampaikan bahwa di level masyarakat, ketika ada himbauan evakuasi untuk menyingkir sementara dari rumah, dari daerah-daerah sepanjang daerah aliran sungai, tebing curam, mari kita patuhi bersama untuk keselamatan bersama. Intinya jangan bandel lah ya, kalau disuruh jangan balik ya jangan balik gitu. Meskipun memang mungkin sudah rindu rumah, tapi toh ada imbauan kemudian untuk tidak kembali ke rumah apabila memang masih ada potensi terjadi bencana susulan. Tapi Pak, terakhir untuk keduanya, langkah yang perlu segera diambil sebetulnya dari berbagai sisi atau mungkin berbagai stakeholder, baik itu pemerintah daerah, organisasi masyarakat, maupun juga dari sisi individu, untuk menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan ini akan terus meningkat, harus seperti apa, Pak Am? Iya, konsepsi paling mendasarnya adalah bencana urusan bersama ya. Artinya dari hulu sampai ke hilir, tadi kita bercerita bahwa dari hulunya pemicunya sudah kita kurangi intensitasnya, pemerintah daerah yang sudah kita perkuat, level masyarakatnya kita ajak untuk juga bisa bekerja sama untuk bisa menghindari daerah-daerah berisiko. Nah, ini terkadang pada prakteknya sekali lagi ini kita tidak pada kondisi yang sangat aware bahwa kapan saja bisa terjadi bencana atau kondisi kedaruratan. Nah, hal seperti ini yang sekali lagi mungkin kenapa BNPB meminta bantuan TNI, Polri, Pol PP, aparat desa untuk benar-benar bisa melihat kondisi sekitar. Karena di saat itulah kita bisa pengambilan keputusan yang akan menentukan penyelamatan jiwa manusia itu bisa dibuat. Jadi benar-benar kita harus sama-sama aware, kita lakukan tugas dan kewajiban kita masing-masing sesuai dengan role kita masing-masing di masyarakat dan di KL. Kita harapkan upaya-upaya yang kita lakukan tadi dari hulu sampai ke hilir bisa optimal dan bisa efektif dalam mengurangi potensi korban yang ada. Oke, dari sisi BMKG seperti apa Pak Miming langkah yang segera perlu diambil untuk dilakukan oleh semua stakeholder? Iya, jadi memang saat ini kita sudah sangat lengkap ya dari sisi informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca hingga level 1 hingga 3 jam ke depan, bahkan hingga level kecamatan dan kelurahan ini sudah tersedia gitu. Kemudian ada PR lain yang notabene apabila masih terjadi timbul korban, maka ini ada beberapa hal terkait dengan edukasi. Tentunya BMKG tidak bisa kerja sendiri dan harus berkolaborasi dengan stakeholder yang di tingkat nasional, bahkan di tingkat UPT, koordinasi dengan Babinsa, di level Babinsa, hingga kelurahan ke camat, ke kepala desa.
ini kita optimalkan di sana. Nah, karena hingga level-level daerah ini yang coba kita kita rangkuh lebih luas untuk diseminasinya. Nah, selain di level nasional, tentunya di tingkat institusi, kemudian kementerian dan lembaga, ini kita coba sudah sangat intensif, saya kira ya. Saya kira tidak ada masalah. Kemudian kita tinggal meningkatkan bagaimana awareness masyarakat, termasuk juga terkait dengan kemudahan mendapatkan informasi. Nah, itu yang sangat penting, saya kira. Oke, Pak Am, Pak Miming, terima kasih banyak sudah bergabung di NTV Prime dan berbagi informasi untuk pemirsa Nusantara TV. Terima kasih, Bapak-bapak. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam sehat. Sehat Mbak Patricia. Baik, pemirsa NTV Prime masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.